Assalamualaikum sobat konspirator, balik lagi sama gua Adi Konspirator. Kali ini gua bakalan bahas tentang sistem perjudian. Akhir-akhir ini marak sekali para influencer dan artis itu mempromosikan situs judi online. Setelah mereka diperiksa, mereka beralasan kalau mereka itu nggak tahu kalau yang dipromosikan adalah situs perjudian. Menurut gua ini nggak masuk akal. Karena apa? Karena nggak mungkin seorang influencer atau artis sampai nggak tahu kalau yang dipromosiinnya itu sistem perjudian atau perjudian online. Kali ini gua bakalan bahas tentang perjudian dan apa-apa aja di dalamnya. Yuk simak di video selengkapnya. Judi adalah segala bentuk apapun taruhan yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya. Jadi kalau kalian itu bermain bola dan taruhan sekian juta, sekian ribu, itu juga termasuk judi. Judi ditemukan pertama kali di Cina pada tahun 2300 sebelum Masehi. Itu temuan yang paling tua ya. Mungkin ada yang lebih tua dari itu, nggak tahu juga. Pertanyaannya, kenapa judi itu bikin candu? Kenapa judi itu bikin pemainnya atau orangnya itu ketagihan? Jawabannya adalah karena judi itu bersifat adiktif. Adiktif itu ketergantungan terhadap sesuatu. Jadi judi ini sifatnya kayak narkoba, sama kayak kalian mabuk gitu. Ketergantungan terhadap sesuatu. Dan lebih dari itu, judi ini membuat orangnya mengeluarkan hormon dopamin secara berlebih. Yang kita tahu hormon dopamin itu adalah hormon senang, hormon happy, hormon yang membuat kita bahagia. Itu adalah hormon dopamin. Jadi kalau kalian sudah masuk ke perjudian, kalian gak bakalan ada kesempatan untuk keluar, karena kalian akan berada di lingkaran setan. Contohnya seperti ini. Kenapa judi bikin kecanduan? Karena kalau kalian menang, kalian bakalan ingin menang lagi dan lagi. Karena sudah kecanduan menang. Bayangkan aja kalian masang 1000, bisa mendapatkan 1 juta atau 10 juta. Itu kalau menang. Kalau kalian kalah, kalian itu akan berpikir bagaimana cara untuk mengembalikan uang yang kalah tersebut, ya dengan main terus menerus. Dan kalau sampai main kalah terus, sekali aja menang, kalian bakalan kembali ke yang awal tuh, kecanduan untuk menang. Jadi judi ini membuat penggunanya berada dalam lingkaran setan. Pertanyaan selanjutnya, kenapa judi itu dilarang di Indonesia? Sebenarnya secara logis judi itu dilarang adalah ya karena bertabrakan dengan norma-norma agama, norma hukum, dan norma yang lainnya. Jadi kalau kalian sudah mulai berjudi, kalian bakal memikirkan segala sesuatu untuk melakukan perjudian, kayak hutang, kayak ngancem orang, kayak begal, kayak pencuri-nyuri, segala macem untuk berjudi. Itu juga alasan kenapa perjudian dilarang di Indonesia. Yang kedua, kenapa judi membuat negara itu rugi?
Bagaimana enggak setiap tahun per tahun judi itu bisa merugikan negara sebesar 100 triliun lebih. Iya, 100 triliun lebih itu disetorkan ke luar negeri melalui para penjudi ini. Jadi semua bandar dan admin perjudian nggak ada yang ada di Indonesia, semuanya ada di luar negeri yang notabene negara tersebut melegalkan sistem perjudian. Jadi untuk polisi kita juga susah nyari dan nangkep bandar judi. Karena apa? Karena tadi bandar judi ada di luar negeri yang melegalkan perjudian. Nah, itu juga alasan kenapa para promotor penjudi ini harus ditangkap, karena mereka dengan sengaja merugikan negara. Lalu ada pertanyaan lagi, kenapa nggak dilegalkan aja perjudian di Indonesia? Karena melanggar norma-norma yang ada di Indonesia, baik norma hukum, norma sosial, norma agama dilanggar perjudian, khususnya agama Islam ya. Agama Islam itu dengan jelas, dengan tegas melarang perjudian. Gue punya pengalaman, gue kan mau bikin surat keterangan usaha di desa, dan apa yang gue temuin, ternyata perangkat desa itu, salah satu perangkat desa memainkan judi online waktu jam kerja. Yang jauh-jauh tuh gue ngeliat dari deket, dia itu memainkan judi online waktu jam kerja. Artinya apa? Artinya semua kalangan, semua jabatan bisa terjerat dan kecanduan dalam perjudian online tersebut. Dan kalau sudah masuk perjudian, sudah kecanduan judi, tadi kalian berada di lingkaran setan yang gak bakalan bisa keluar. Kita doain aja semoga perjudian ini cepat selesai dan cepat ditangkap semua promotor-promotornya. Ini adalah cerita gua lagi ya. Tadi baru aja, tadi pagi tuh gua pulang kerja, gua kan dinas malam. Nah, temen gua itu main judi online, judi slot, dan gua lihat dia menang sekitar 450.000. Dan gua tanyain, lu menang? Iya, berapa? 450.000. Lu udah habis berapa sampai menang segini nih? Ada jutaan? Ya ada. Kayak gitu coba. 5 juta ada. Jadi siapapun yang menang, mereka bakal kecanduan, dan siapapun yang kalah, mereka juga akan kecanduan. Judi ini gak peduli siapa yang menang dan siapa kalah, bandar itu sudah pasti menang. Karena apa? Karena yang kalah ataupun yang menang pasti main lagi, gak bakalan berhenti. Jadi buat kalian yang mau berjudi itu, atau yang mau nyoba-nyoba, yang lagi nyoba-nyoba, mendingan udah berhenti. Karena judi online itu bukan judi, tapi penipuan. Bagaimana enggak? Judi yang normal aja, yang ketemuan offline, itu bisa ditipu kalian tuh. Apalagi itu menggunakan sistem, gampang ditipunya. Gua ada nih cerita, gua tuh lihat dia pasang hari ini, misal pasang togel tuh, milih angka misal 138 atau 178. Nah, kan angkanya besok keluarnya. Pas besok dicek itu yang keluar 177. Beda satu angka aja. Dan hari itu juga dia pasang lagi, misal nomornya 123, besoknya itu yang keluar 124. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kalau sistem judi itu bukan judi tapi penipuan. Karena
apa ya, nggak bakalan bisa menang. Yang menang itu bandar. Sistem perjudian online itu adalah kelicikan sistem. Nggak bakalan bisa kaya dari judi kalian. Jadi stop judi sebelum ajal menjemput kalian. Gua di Konspirator, sampai jumpa di video selanjutnya.